Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika, NIM 21231037 dari Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum kekekalan energi mekanik dan momentum linear dari mata kuliah fisika umum. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Yang satu yaitu tujuan percobaannya. Yang pertama ada memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, mengidentifikasi energi mekanik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. Yang ketiga, merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, sediakan tentunya komputer, laptop, dan HP Android. Yang kedua, software simulasi PET atau Energy Skatepark Simulation Lab. Yang ketiga, tentunya kita harus memiliki jaringan. Baik, selanjutnya kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menetapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya, teori dasarnya yaitu jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah nol, di mana terdapat rumus di bawah ini yaitu W total sama dengan F kali DS sama dengan min EP sama dengan S ya. Bisa dilihat pada tayangan selanjutnya. Baik, di sini tertulis EM1 sama dengan EM2, di mana EM1 sama dengan EM2 ini karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster, yang mana roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi, setelah itu mesin diamankan dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dari mesin, prinsip yang digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gerak sentripetal, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan dari roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola. Seringkali untuk meningkatkan adrenalin, lintasan dibuat menyerupai loop, sehingga perlu kita membahas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster sehingga dapat melintasi loop dengan aman. Kapan energi kinetik maksimum terjadi, bagaimana dengan energi potensial, dan bagaimana konsep hukum kekekalan energi mekanik yang dapat di dalam dunia industri roller coaster. Baik, selanjutnya tentang prosedur kegiatan. Yang pertama, buka link pada di atas ini http://edo.edo/in/simulation/energy skatepark basic. Yang kedua, klik bagian batang, kisi-kisi dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. Tempat bermainan skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. Yang keempat, klik tombol play. Yang kelima, ketika skateboard berada pada posisi paling bawah, klik tombol stop.
Yang keenam, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3 pada pengamatan laporan yang telah dikumpulkan. Yang ketujuh, klik tombol play. Yang kedelapan, ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi, lalu catat pengamatannya. Yang 10, klik tombol play. Dan 11, klik ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol stop. Yang ke-12 yaitu lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Yang ke-13, ulangi langkah-langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrim seperti gambar berikut. Baik, langsung saja kita pada materi yang berikutnya, yaitu tentang momentum linear. Yang pertama, tujuannya yaitu memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumbukan. Yang kedua, membandingkan momentum total sistem sebelumnya dan sesudah tumbukan. Yang ketiga, membandingkan energi total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, tentu kita harus mempunyai komputer atau laptop atau handphone Android. Yang kedua, kita harus ada buka software simulation collision lab and HTML atau pada link untuk praktikum kita pada kali ini. Yang ketiga yaitu tentunya kita harus mempunyai jaringan internet. Baik, kompetensinya yaitu mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi gerak total sistem sebelumnya dan sesudah tumbukan dapat mencari nilai per sekon. Dari hukum Newton 3, kita mengakui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada arah berlawanan dengan anak panah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang. Akan tetapi, dengan kelajuan berapa, kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini, baik menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Kita dapat memecahkan persoalan di atas bila kita memperkenalkan sesuatu besaran yang menggambarkan gerak, yaitu momentum linear. Momentum linear didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah dan kita konseptualisasikan sistem dua partikel yang terisolasi seperti apa, yaitu terdapat pada gambar 1 tentang dua partikel saling berinteraksi menurut hukum Newton 3, yang dimana F12 sama dengan min F21. Terisolasi satu-satunya gaya yang bekerja pada satu partikel adalah gaya dari partikel yang lainnya, dan kita dapat mengklarifikasi situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya dari partikel satu bekerja pada partikel 2, maka pasti ada gaya kedua yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan yang dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi reaksi berdasarkan hukum Newton 3, sehingga F12 sama dengan F21. Kita dapat mendefinisikan situasi ini sebagai F21 ditambah F12 sama dengan 0. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum 3 Newton. Selama selang waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dengan sistem tersebut akan mengalami percepatan, yang mana M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 sama dengan 0, atau M1 dikali dV1 per dt ditambah M2 dikali dV2 per dt sama dengan 0. Jika massa M1 dan M2 konstan, maka kita dapat lihat rumusnya seperti yang di atas ini. Dan maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal, hal ini disebut juga dengan sebagai hukum kekekalan momentum linear, yang mana dapat dirumuskan pada
adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kata. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan elastik sebagian, dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Pada tumbukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumbukan tak elastik, kedua benda yang bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Kita dapat lihat pada gambar A, benda satu bermassa m bergerak dengan kecepatan v1 ke arah kanan atau ke arah benda 2, sedangkan benda 2 bermassa m bergerak dengan kecepatan v2 ke arah kiri atau ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumbukan adalah eta sama dengan setengah mv m1 v1 kuadrat ditambah setengah m2 v2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumbukan ditulis sebagai eka action sama dengan setengah m1 v1 kuadrat ditambah setengah m2 v action 2 kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu proses berkegiatan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang pertama, nyalakan laptop atau komputer atau netbooknya. Yang kedua, pastikan komputer atau laptop atau netbook yang digunakan memiliki aplikasi Java atau Flash atau Macromedia Flash. Yang ketiga, carilah tempat di mana software aplikasi ini disimpan pada komputer atau laptop Anda. Yang keempat, aplikasikan aplikasi tersebut. Baik, menu-menunya bisa kita lihat pada bacaan di atas ini. Selanjutnya yaitu tentang tumbukan elastik. Yang pertama, bukalah aplikasinya. Yang kedua, pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. Aturlah tingkatan elastisitas pada 100%. Yang keempat yaitu tempatnya bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. Yang kelima, amati tumbukan yang terjadi pada senang waktu tertentu. Yang keenam, catat kecepatan masing-masing bola merupakan besaran vektor. Tulis pada tabel 1. Yang ketujuh, ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Yang kita dapat catat tabel 1-nya yaitu tentang kecepatan benda pada tumbukan elastik, yang mana waktu 1,5 sekon, massanya 0,5 kg, kecepatan awal yang diperoleh 1 meter per sekon, kecepatan akhirnya yaitu 1,25 meter per sekon. Selanjutnya dengan massa bola 2 yaitu 1,5 kg, kecepatan awalnya 0,5 meter per sekon, kecepatan akhirnya 0,25 meter per sekon. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel. C. Tumbukan tak elastik, yang mana kita dapat lihat cara aplikasinya, yaitu yang pertama, buka aplikasinya. Yang kedua, pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. Aturlah tingkat elastisitas pada 0%. Yang keempat, tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. Yang kelima, amati tumbukan yang terjadi pada senang waktu tertentu. Yang keenam, catat kecepatan masing-masing bola, yang mana tabelnya yaitu kita mendapati yang pertama waktunya yaitu 2,18 sekon, massanya 0,5 kg, kecepatan awal 1 meter per sekon, kecepatan akhir min 0,5 meter per sekon, yang mana pada bola 2 kita memperoleh massa 1,5 kg, tumbukan
bisa dilihat pada tabel di atas ini. Kita masuk pada tabel 4 tentang energi kinetik pada tumpukan elastik, yang mana waktu yang diperoleh yang pertama yaitu 1,59, EK satunya 0,25, EK duanya 0,375, EK sistem yang diperoleh sebelum tumpukan terjadi yaitu 0,275. Sedangkan sesudah tumpukan kita memperoleh hasil yang pertama, EK satunya yaitu 0,312, EK duanya yaitu 0,375, EK satu action atau EK sistemnya yang diperoleh adalah 0,687, sedangkan rasio yang diperoleh yaitu min 0,81, atau data berikutnya bisa dilihat pada tabel di atas ini. Selanjutnya kita masuk pada tabel kelima, yaitu tentang momentum pada tumpukan elastik, yang mana kita memperoleh waktu yang pertama yaitu 2,8, P1 nya 0,5, P2 nya 0,5, P sistemnya 0,25. Sesudah digunakan maka diperoleh hasil P1 nya 0,625, P2 nya 0,5, P sistemnya 0,5. Rasio yang diperoleh yaitu 0,1, atau data berikutnya bisa dilihat pada tabel di atas ini. Baik, pada tabel terakhir tentang energi kinetik pada tumpukan, yang mana waktu yang pertama kita peroleh yaitu 2,18, EK 1 yaitu 0,25, EK 2 nya 0,375, EK sistemnya yaitu 0,625. Sesudah tumpukan terjadi maka